living in Hi. University of Kalimantan Timur. They are so cute, beautiful, and fresh, and they are so smart. So today we are starting about insurance, the important insurance in our company, and also the insurance in Indonesian trading and then Indonesian law. So please let us know about the insurance in your country. What is it? What the contribution And and ask maybe everything. more specific question. I can, but I'm not exactly because it's a very broad topic, so I'm not sure what exactly you want to know and what exactly is the question. If you Okay. let's make this more like interview because maybe I can answer, but I because this is so broad topic, so I don't even where I should start. Yeah, so I guess better if you start with some questions Oke, to make this more jadi specific. silahkan teman-teman semuanya, mumpung kita ada kesempatan, silahkan Anda mengajukan pertanyaan terkait asuransi antara Indonesia dengan yang ada di Polandia. Anda bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nanti saya yang akan menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan sebaliknya. Baik, silahkan. Sebelum misternya ini kembali untuk bekerja, nggak bisa bahasa Inggris, saya yang akan menerjemahkan. Silahkan anak-anak, please use your time. Saya kasih nilai plus ya. Boleh boleh partisipan, boleh juga presentatornya yang untuk apa namanya untuk bertanya. Silahkan, hands up. Ya akan Boleh izin, Bu. menjawab. Ya silakan, Kayubi Sutomo. Baik, terima kasih Ibu, Raja dan Mister. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Pertanyaan saya begini, Bu. Ada sebuah kasus tentang nasabah versus perusahaan asuransi, gitu ya. Jadi yang berkembang di masyarakat itu nasabah versus perusahaan asuransi. Sebagai contoh, 2 tahun lalu tidak salah ada kasus Wanda Hamidah yang mencuit di media sosialnya bahwasanya dia tidak mendapatkan tanggungan seperti yang diekspektasikan di awal. Nah, apa yang menjadi penyebab adanya kasus-kasus nasabah merasa kecewa terhadap asuransi yang diikutinya sehingga terjadinya kasus-kasus seperti di atas tadi, Bu. Ini kasusnya Indonesia ya. Dia Ya, nggak tahu kasusnya di kalau Indonesia. Indonesia. Ya, oke, maybe just Apakah something like seperti this itu ya. juga pernah terjadi di internasional? Adanya sebuah nasabah yang merasa kecewa terhadap perusahaan asuransi seperti dia tidak mendapatkan tanggungan yang seperti diekspektasikan di awal, adanya yang tadinya hanya mendapatkan sekian saja dari perusahaan asuransi tersebut sehingga dia kecewa terhadap asuransi tersebut. Terima kasih, Bu, itu pertanyaannya saya, Bu. Good, very much. You are so brave. So, Mr. Thomas, you would like to know about why some of people are really disappointed with the insurance company. Maybe this is for the private one or for the company or another activity that's insulting with the insurance company. What happened in your country with the insurance? Maybe some of people in Polish, maybe they're also going to disappoint when the result of the insurance is So, as I know that if you have some problem with your insurance, there is 3 ways to solve this. If you are in the conflict with insurance company, first of that is that government office like ombudsman of insurance person. So this is the first step, and that insurance is it's called Rzecznik Osób Ubezpieczonych. It's like how to translate this like helper for all insurance, and that is government institution. And idea is that usually when you are just orang biasa, you just probably you don't if you have not big don't big problem with big problem with insurance company is much more rich than you, and they have a lot of money for a lawyer and so on, and when we are just normal person or just small company, because that is that case, you can use that insurance that institution, and that institution first check if all parts of your contract insurance company was rightful, so they do that first part, because and if your contract is if there is low mistake, or just let's say that
we call that just the company use her strong position because in that law idea is that company have always stronger position, so she can abuse her stronger position. So they check if there's with clause abuse clauses. They check them if that is they just go to they as a government go to court to cancel contract and make them illegal, and sometimes that can be quite huge. Yeah, even like that now in Poland is huge thing because they cancel a lot of that is connected with mortgage mortgage and data insurance around them, and they cancel a lot. That is huge penalty for banks who sell that connected mortgage insurance. Anyway, so that is first thing. Other thing is like that when that is over that depends on the amount. If that is small amount, blah blah blah, they can also just start legal process in the court with you. Before is some part of negotiation, blah blah blah. Usually, if that is more or less simple, usually it's like that. Insurance company usually first time, if that is some conflict, yeah, they try to be not fair with you because that is cheaper. When you call that, and usually a lot of people just don't want fight. They don't know that they have right or something to fight about them. They just agree what insurance company say. Usually when you go to you feel not fair and you go to that office, they usually very fast do everything to make perfectly legal and usually just contact that institution, make your situation better. And if not, you go to court, and that is, of course, expensive and complicated. But I say that what I say is mainly based on that small cases about. I don't remember. That is some limit, yeah. Overall, for big company or something, they just must go to court, and that is expensive and time consuming, yeah. Okay, thank you very much. Yes, you can go back to work. Okay. Thank you very much. Bye. Okay. Well, oke, jadi yang dijelaskan sama beliau itu sebenarnya hampir sama dari setiap perusahaan asuransi itu pasti akan ada yang mengecewakan 1-2 orang konsumen. Nah, makanya perusahaan-perusahaan asuransi itu akan saling berkompetisi untuk menarik minat para konsumen baik secara individual atau secara corporate. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Mr. Thomas itu tidak banyak berbeda antara asuransi yang ada di Indonesia dengan di Polandia. Mereka tetap menggunakan trik masing-masing, outstanding masing-masing untuk memberikan pelayanan yang memberikan banyak benefit kepada pelanggan dan yang lainnya. Tetapi yang lebih straightnya adalah perusahaan asuransi ini benar-benar under the rule of Polandia. Jadi mereka ini tidak bisa melakukan perjanjian, tidak bisa melakukan agreement dan yang lain sebagainya kalau tidak ada jadi di sana ada yang namanya reviewer ya atau auditor ya. Jadi sebelum perusahaan insurance ini membuat kesepakatan dengan seorang konsumen, apalagi dalam tingkat yang corporate, mereka ini harus terlebih dahulu mengajukan draftnya. Jadi ada yang namanya legal drafting seperti itu untuk diajukan ke tim auditor yang dimiliki oleh pemerintah Polandia. Mereka akan melihat apakah isi-isi dari perjanjian tersebut benar-benar memberikan mutual benefit kepada kedua belah pihak seperti itu. Dan yang kedua adalah ketika si konsumen ini merasa kecewa dengan perusahaan asuransi yang telah bekerja sama dengannya, maka hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama segera mengajukan ke tingkat banding pengadilan. Tadi Mr. Thomas bilangnya itu adalah you just can go to the court and then make a report and then give the evidence. Tolong bawa semua bukti-bukti yang memperkuat, kemudian Anda bisa melakukan perkara perdata kepada pidana atau perdata kepada perusahaan asuransi yang telah merugikan kita. Nah, kalau terkait dengan yang ada dengan kasusnya si Wanda Hamidah ini, kita akan kembali melihat dari isi bentuk perjanjian. Di situ ada beberapa klausa-klausa di dalam asuransi yang kalau dicermati menggunakan bahasa hukum dan penawaran hukum, ini akan memberikan interpretasi yang berbeda. Nah, bisa saja nanti interpretasi antara Mas Kayubi dengan Mas Said atau dengan Mbak Mega ini akan memberikan hasil yang berbeda juga. Nah, makanya sejauh mana kita melakukan
penalaran hukum, kita melakukan tafsir hukum, itu sangat penting sekali untuk dilakukan. Karena jangan lupa di negara kita ini kan kita menganut hukum positif ya, kita berdasarkan undang-undang. Jadi harus ada bukti otentik dengan narasi-narasi yang diperkuat oleh pasal-pasal yang digunakan di dalam undang-undang, seperti itu. Tadi secara garis besar dijelaskan seperti itu. Jadi dimanapun perusahaan asuransi itu memang memiliki andil yang besar kepada safety-nya seseorang ya, tidak hanya dalam urusan trading, urusan perusahaan, bahkan asuransi ini mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, kecelakaan, dan lain sebagainya. Bahkan penyanyi terkenal di Indonesia pun seperti Princess Syahrini itu mengasuransikan pita suaranya. Kalau nanti sewaktu-waktu sudah tidak bisa menyanyi lagi, nanti dia akan mendapatkan claiming dari pihak asuransi untuk memberikan sejumlah uang sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan kepada perusahaan asuransi tersebut. Dan berkembangnya perusahaan asuransi ini tidak hanya asuransi jiwa, asuransi mobil, asuransi rumah, bahkan asuransi hewan peliharaan dan yang lain sebagainya, ini menjadi salah satu chance bagi para pengusaha asuransi ini untuk menarik minat masyarakat, untuk mengembangkan ekspansi bisnis mereka dan untuk memberikan benefit. Tetapi jangan lupa tidak banyak juga perusahaan asuransi yang ternyata juga mengalami bankrupt, seperti kasusnya pada asuransi Jiwasraya dan beberapa asuransi yang lainnya yang telah mungkin sudah pilot atau hampir pilot. Itu saya tidak mengikuti perkembangannya karena ternyata ada yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, baik, dari saya cukup sekian. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan bagi presentator. Mas Kayubi, you got my 10 score today. Thank you.